Pendidikan orang dewasa. Apa itu pendidikan orang dewasa? Apa tuh? Bukan pendidikan dewasa tuh. Nanti BM lagi loh. Jangan terlalu mantap loh. Mantap tuh bahkan tabungannya. Tabungannya nggak ada nih sekarang yang mau dimakan ya kan, kita cari dulu nih kan. Ya ini ada nih jeruk Iya pisang. jeruk pisang. Nggak ada, termasuk juga narkoba. Iya. BNN ada. Kok makin marah makin banyak. Kayaknya nggak ada habis-habisnya. Itu karena faktor apa sih kak? Jadi kalau kebodohan sakit kali ya. Sakit nggak kalau dibilang ada kebodohan di situ. Bukan kebodohan, ketidaktahuan. Mungkin Ilmu kebodohan. minim, mungkin pengalaman Ketidaktahuan. minim. Efeknya itu berinovasi, berselimut. Karena kalau dunia gelap kan gampang itu disasar. Misalnya jadi pekerja malam, jadi pelayan, jadi apa. Itu kenapa mereka anak-anak mereka itu bisa menghasilkan kreativitas yang tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel The Health Podcast. Kali ini saya coba undang, yaitu beliau adalah aktivis perempuan di Kepri, dan dia di PSN juga, aktif juga di ini apa, di perlindungan perempuan. Nanti saya panggil, kita berbuat. Kak, Iya. asik. Halo Kak? Mas, alhamdulillah. Sila. Iya ini Apa kabar nih kak? Baik. Lama susah kali diundang nih, sekarang ini sibuk ya. Bukan begitu Mos. Jadi? Itu berdasarkan cuaca. Kalau cuacanya dingin mah nggak bisa keluar kan? Iya, Kayak malas gitu. yang ada ya. Iya malas Oke. ya. Iya. Gimana kabar abang, sehat? Alhamdulillah sehat. Amas gimana keluarga dan kawan semua? Alhamdulillah Ya. Sekarang kegiatan apa nih kak? Gini Mos, saya terima kasih dulu ya ini. Oke. Salam dulu sama podcaster yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa saling dukung kita dan semua insya Allah dalam keadaan sehat. Dan sekarang saya lagi aktivitas sehari-hari mengelola PAUD. Kenapa itu? Karena saya akan turun dulu karena kemarin Iya. waktu masa kuliah ya S1 tuh saya belajar tentang andragogi. Apa tuh Pendidikan andragogi? apa itu andragogi? Pendidikan orang dewasa. Oh. Apa itu pendidikan orang dewasa? Apa tuh? Bukan. Bukan pendidikan dewasa tuh. Nanti BM lagi loh. Kita dia lagi. Bukan ya. Implementasinya kan udah dewasa, Iya, orang pendidikan dewasa orang ke atas dewasa. berarti. Iya. Jadi konteksnya gini loh, Mas. Oh. Pendidikan orang dewasa itu adalah sebuah teknik untuk menjadi seorang penyuluh, pendamping atau analis atau konselor. Jadi kita akan belajar psikologi massa, komunikasi massa, komunikasi massa, sosiologi belajar juga. massa, dan kita akan belajar juga tentang pola komunitas dan peradaban mereka ya. Jadi tidak hanya sexuality, mungkin ke situ juga masuk satu Ya. sisinya. Nah, ketika itu kan belum itu ya, belum ada terapan ya. Masih dalam bentuk silabus-silabus, referensi-referensi ya kan. Tapi kan tahulah sendiri waktu gua sebut pendidikan orang dewasa annoyingnya mana ya kan. Iya. Nah, itu setelah itu saya implementasikan waktu bekerja ya kan. Bekerja menjadi jurnalis. Kebetulan sekarang masih Ya, ketua media ya? iya, ketua Serikat Media Cyber untuk Departemen Bidang Digital SMSI Nasional, dan di Kota Tanjung Pinang ketuanya ya. Nah, jangan terlalu mantap loh. Mantap tuh bahkan tabungannya. Tabungannya nggak ada nih sekarang yang mau dimakan ya kan, kita cari dulu nih kan. Ya ini ada nih jeruk Iya pisang. jeruk pisang. Oke, terus di situ saya sering ditugasi untuk persoalan perempuan dan anak. Nah, Ya, exactly, karena di sebuah tim media besar itu rupanya dibagi-bagi job desk untuk pemberitaan. Nah, selalunya saya kebagian yang sialnya itu tentang perempuan dan anak yang katanya tidak sangat ekonomis ya Lah, kan. maksudnya sialnya gimana nih? Kasus semua Mas. Alah, Nah, termasuk trafficking. iya, termasuk trafficking, termasuk tentang pergaulan bebas waktu itu di kota industri Batam ya. Termasuk juga mobilisasi orang dan barang ya. Ya mulailah narkoboy dan lain-lain. Oke kak, saya potong dulu ya. Terkait tadi apa tentang trafficking, Ya. justru ini bersinambungan juga dengan narkoba ya. Yes. Saya dulu mantan pecandu juga ya, Nah, tidak muluk-muluk. Karena itu kan udah berdekatan tuh. nah, Makin saya juga heran, makin banyaknya MSM, ada dari pemerintah pun untuk
penanggulangan trafficking Ya, itu ya. supaya nggak ada, termasuk juga narkoba, Ya. BNN ada, kok makin marah makin banyak, kayaknya nggak ada habis-habisnya. Itu karena faktor apa sih kak? Itu ya gini, perilaku masyarakat. Makanya karena saya sedikit menguasai psikologi sosial dan pendidikan orang dewasa, itu adalah satu kebutuhan universal. Manusia adalah dia pengen sejahtera, pengen Betul. pekerjaan, ya kan? Ekonomi lah ya. Ekonomi. Kedua, pasti ada tantangan hidup gitu ya, tantangan hidup yang harus dia pecahkan menuju itu. Yang ketiganya, ya ada ya kalau saya bilang sih, kalau kebodohan sakit kali ya, sakit nggak kalau dibilang ada kebodohan di situ. Bukan kebodohan, ketidaktahuan. Gitu. Mungkin Ilmu kebodohan, minim, mungkin pengalaman ketidaktahuan, minim. terus sangat teriming-iming, terobsesi, optimisi yang sangat urak-urakan tanpa Iya. mencari tahu lebih dalam. Nah, ini yang menjadi persoalan trafficking itu semakin besar. Sebenarnya sih kasus trafficking ini baru diratifikasi pada awal tahun 2000-an. Waktu Mulai itu saya mencuat baru ikut-ikut di mana UNICEF mencoba ya sen areanya tuh Batam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Itu yang paling. Daerah transit ya, sen Diincar area. tuh Malaysia, Singapura. Ya? Nah, yang diincar itu negara tetangga kita. Nah, dalam berkemas, konteksnya kalau yang pergi pekerjaannya untuk mencapai kesejahteraan. Kalau yang di sana ada permintaan untuk pekerja. Tetapi di sisi gelapnya itu ya kadang-kadang ya peluang kerja kan banyak, ya kan. Dunia malam juga cukup bagus. Nah, di sana itu disisip-sisip lah. Ya. Karena mobilisasi kan. Daerah kita ini mobilisasi, namanya juga traffic. Ya, betul. Traffic itu kan lampu merah, merah, kuning, hijau gitu Ya. kan. Terus itu kak setiap tahun meningkat apa berkurang apa semakin Kalau Ini. saya lihat per tahunnya? dari berapa 2 dekade ya saya ikutin. Udah 1 dekade berapa ya? 8 tahun ya. 8 tahun 2 dekade ini dari 2000 yang kita mulai ratifikasi sampai ke 2020 itu cukup lumayan karena berhasil untuk membuat regulasi ya. Tapi kasusnya belum kurang. Tapi sisi pengamanan sudah mulai. Ya, sudah ada PP 2 TMI, ada segala macam, ada edukasi, ada sosialisasi agar meneliti, melihat, mendengar dan mencari tahu kebenaran tentang yang merekrut, tentang jenis pekerjaan yang dibuat ya. Kebanyakan daerah mana tuh kak? Dan merapikan pelabuhan-pelabuhan tikus yang 10 tahun yang di bawah ini kan lagi garang-garangnya. Ya, kalau mau berangkat boleh bisa pemalsuan dokumen jadi masalah. Berangkat lewat pelabuhan tikus, ya kan. Betul. Saking beraninya mentalnya gitu ini luar biasa. Mungkin bapaknya pelaut kali ya kan. Jadi dia bisa Ada menerobos takutnya samudra. ya. Yang penting sampai ke Malaysia. Sampai di sana rupanya polisi Malaysia, custom Malaysia tidak terima dan saling kejar-kejaran di negara tujuan. Nah, itu yang tidak tahu sehingga mereka akan tinggal di pinggir hutan berbulan-bulan, bertahun. Bentar kak. Apa tadi kakak bilang kejar-kejaran, justru ada kawan saya pertama podcast tuh si Kang Uun ya. Dia tuh sebetulnya udah dilihat sama polisi Malaysia tuh. Karena dia mungkin nangkap bermasalah surat dokumentasi atau apa-apa. Jadi dia pas begitu turun dari Malaysia di pelabuhan Ciwitanpura baru ditelepon polisi ini. Jadi gini mungkin Mas, yang kita bahas tadi kebodohan dan ketidaktahuan. Bahwa memasuki negara orang tanpa dokumen yang pas, tanpa aturan yang jelas, kan ada waktu tinggal tuh tanpa visa yang jelas. Kalau itu keluar dari jadwalnya dan aturan, itu adalah kejahatan. Yang berapa tuh? Yang 24 hari ya? Iya, itu Mengancong berarti. Iya, itu adalah sebuah kejahatan. Yang itu kita belum paham dulu. Yang banyak belum paham. Itu kejahatan. Adalah kejahatan memasuki negara orang untuk mencari nafkah tanpa prosedur yang jelas. Makanya visa itu harus penting. Visanya sebagai visa pekerja atau visa turisme. Kalau dia cuma visa turisme, dia punya 24 hari kan. Iya. Habis waktunya dikejar. Nah, yang kesininya mau 10 dekade kedua itu sudah berinovasi pula. Jadi trafficking itu berinovasi, berselimut. Karena kalau dunia gelap kan gampang itu disasar, misalnya jadi pekerja malam, jadi pelayan, jadi apa itu ya, jadi buruh kasar apa seluruhnya itu gampang disasar. Sekarang dan itu kak, bentar, beralih itu kak, dia kalau kakak kan udah asesmen nih ya, sama orang-orang korban yang udah trafficking itu, dia kebanyakannya diiming-imingnya apa nih?
Tapi bentar dulu Kak, kita agak kering juga ya. Kita ambil dulu bajigur. Kak, bajigur Kak. Asik ngobrol. Ada juga aja. bajigur ya? Ada dong. Oh, Sini gitu. kawayan tuh khasnya tuh Iya, setiap iya. podcast tuh ini bajigur. Dia dari Bandung kata. Kalau Mari kita makan. Melayu itu namanya air dohon. Sebetulnya sama juga, cuma beda nama. Iya, ya, minum dulu ya. Kayak ini sebetulnya dibilang bandrek, ya juga sih. Cuma Bandrek. bandrek, kalau bandrek kan agak pekat kayaknya. Hmm. Nah, Kak, lanjut Enak dari banget tadi. ini rumputnya. Itu apa? Kebanyakan diiming apa langsung tok kamu kerja hiburan di sini jadi LC atau jadi apa atau jadi pembantu rumah tangga atau message atau apa gimana? Rata-rata kalau yang bermasalah itu pasti yang levelnya ekonomi menengah ke bawah. Nah, dengan sasaran pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah. Iming-imingnya tentu pendapatan yang cukup tinggi. Betul, Ya, kayak tetap. si Uun juga ya Iya. waktu di ini apa? Nah, mungkin di daerah-daerah yang sending area, yang sekarang mungkin Jawa Barat ya, itu daerah sending area terbesar Jawa Barat, Pulau Jawa, Kalimantan, dan sekarang sudah beralih ke daerah NTT. Karena NTT itu rata-rata biasanya untuk ibu rumah tangga ART. Karena mereka tenaganya kuat katanya. Dan makannya kurang ya. Kalau yang daerah Jawa sekarang sudah mulai pandai, rewel. Iya. Kalau 6 bulan udah kerja sama orang itu udah tahu dia lokasi itu, dia bisa keluar, dia pindah, dia suka dandan. Jadi itu yang sering tidak diterbuka itu adalah adanya calo-calo di daerah Sin area yang merekrut, Iya. menjanjikan, Betul. sehingga dia teriming-iming untuk pergi gitu kan. Kadang ada kawan juga dibilangnya kan mau kerja di kafe atau di Iya. kafe, rupanya udah sampai sana. Sampai Kan sana. sekarang kebanyakan yang orang sekarang kemarin yang viral tuh kan? Nah, aku baru aja Yang mulangin disekam. Desember. Iya. yang Kalau disekap mulangin tuh. hidup sih enak, Mas. Yang celakanya lagi pemalsuan dokumen. Alamak. Kalau dia bentuk fisik pulang, itu dijemput di pelabuhan, ditaruhlah dalam rumah singgah di sini. Jadi rumah singgah ini kan waktunya 3 hari. 3 hari harus segera dipulangkan ya. Ya, kalau fisiknya sehat. Nah, ini kita yang cerita yang benda hidup ya. Habis paspornya habis misalnya, mati di sana. Habis itu kontraknya habis, nggak mau balik. Rupanya ketangkap sama polisi. Itu kan masuk dalam pembersihan tuh. Setiap Desember biasanya pembersihan Malaysia dan Singapura. Kita ini menerima tuh hampir 300 orang paling minimnya pas di weekend itu untuk diletakkan di rumah singgah ya. Alamak. Itu kalau 3 hari memang dikasih negara makan, minum segala macam, terus balik. Yang Di degil karantinanya. iya di karantinanya. Itu kan dipulangkan tuh Oh. dengan biaya negara tuh dari Tanjung Pinang nanti pakai angkot. Kenapa tuh angkot berbaris-baris ya? Ya. Terus udah 3 hari pulang sampai ke Priok. Itu rata-rata itu yang masih belum merasa itu kemalangan dipulang ditangkapin gitu, loncat bisa nego juga pengen kerja lagi. Padahal dokumen ini pernah terjadi, sering lapor ke saya. Udah degil ya, udah keenakan. Iya, udah kayak gitu. keenakan. Nah, pertanyaannya 2 sekarang. Dia memang lari dari pengawasan dinas sosial atau Kemenaker Tran untuk pulang ke kampungnya, atau di sana dia nego dapat majikan baru. Nah, pas diteliti di tempat negosiasinya itu memang iya dia tidak mau pulang ke kampung karena apa? Tidak ada penghasilan di kampung, mau makan apa, mau Iya. biaya hidup dari Kan mana? kebanyakan ceritanya dulu Iya. kayak gitu juga kan, karena terdampar di Iya. sini, Ah. pulang nggak bisa, akhirnya jadi ke Jadi prostitusi. ada oknum-oknum nanti bekerja sama dengan calon majikan yang di Jakarta, bisa jadi kan ini dalam kejadian selalu ada, pokoknya dalam satu rombongan pulang itu ada 2 atau 3 yang loncat yang bisa. Saya juga tak habis pikir kok bisa nego ya, bisa lepas kan belum diserah terima kan sama daerahnya. Itu Ya, namanya satu. mafia Kak. Yang kedua, kalau dalam bentuk jenazah pulangnya, Oh itu ribet. ribet banget. Mau nanyain gimana? Ngomong nggak Pasal harus kubur di sana. ngomongnya bisa. Ini pernah kejadian, nah akhirnya dikubur di Karimun, viral kan di Facebook kita. Dia meninggal sudah 2 hari. Itu Kak kebanyakan umur berapa sih? Itu yang pekerja rumah tangga apa jadi? Dia memang healthy? sakit. Dia memang sakit. Karena sekarang sana juga lagi tegas tidak boleh menganiaya pekerja-pekerja imigran dan pekerja luar. Bukan, ini apa kebanyakan kasus trafficking itu di umur berapa? Rata-rata di umur produktif lah, 20 sampai 35. Masa ya? Iya, umur 40 orang udah capek dah balik Iya. dia ya kan nggak pulang. Jadi si meninggal ini ceritanya ini
saking bingungnya kawannya di sana diekspos lah. Untung ada media sosial kan sekarang, diekspos ke media sosial paspor dan KTP-nya. Rupanya kawan ini bukan orang asli Karimun. Dia hanya tembak ngambil bikin dokumen lewat calo, dor ya kan. Waktu aku kecil dia dor, udah mati dor kan. Nah, kesusahannya ini benda ini mau dipulangkan ke keluarga, mencari data keluarga tidak dapat, informasi hilang, akhirnya dikuburlah di Malaysia, di Karimun. Persoalan kedua lagi muncul, pencairan BPJS-nya kemana? Oh iya. Terkunci, balik ke negara, iya. Padahal diketahui dia punya anak, kan sayang, ya kan? Oke Kak, sekarang Kakak ini aktif di LSM? Saya punya yayasan Malay Glory, penyengat. Di bidang apa aja tuh? Kalau Malay Glory itu masih di bidang pendidikan, sosial, dan bidang kebudayaan. Kita mengaji karena trafficking ini sebenarnya kebudayaan, mobilisasi orang ke satu tempat ke tempat lain ya, mobilisasi dari yang sepi ke ramai gitu. Terus kalau di pendidikannya saya punya lembaga sendiri namanya PAUD Pelita Isani. Lucu bos, kayak juggling ya dari pendidikan orang dewasa sekarang pendidikan anak usia dini, pedagogi namanya. Jadi dua ilmu itu saya koneksikan nih sekarang. Lebih enak, ini belajar ilmu manusia ya, lebih enak di pedagogi. Pedagogi itu? Karena modifikasinya tidak banyak. Kalau di pendidikan orang dewasa modifikasinya banyak. Karena tuntutan kemanusiaannya. Kalau di anak-anak yang tidak itu kelebihannya polos. Kita tinggal mengisi, tetapi kita mengisi jangan pula kita memaksakan keinginan orang dewasa kepada anak-anak. Dia punya keinginan, pandang dia sebagai satu orang manusia ya kawan-kawan. Ngerti kalau kawan ini Amos punya anak nih, lu punya kehendak, punya pencapaian, punya keinginan. Ini anak gue mau jadi gini-gini, lu paksain gitu. Itu nggak bagus juga. Lu paksain harus gini, harus struggle. Sementara anak lu senangnya mentalnya nggak pernah ditanya, mentalnya kena. Nah kalau mentalnya kena, apanya kena, dia akan nanti di remaja dia keluar dari rumah mencari teman-teman yang satu circle. Nah di sanalah masuk Bujurayu yang TPO tahap kedua ini, yang mau bermodifikasi saya bilang. Makanya Kak, saya ke anak saya, mau sekolah? Enggak bang, males. Jangan apa, santai aja, masih kecil. Kita aja juga. Lu pernah bolos kan? Oh sering kan? Ya dulu bolos. Gimana ceritanya bolos? Siapa yang host nih sekarang? Kalau saya bolos. Ada kenikmatan dan gede bolos kan? Tapi pas balik saya, kalau sedikit saya bolos, karena telepon tuh dulu. Telepon saya cabut dulu. Oh gitu. Sekolah. Otomatis nggak nelpon kan? Iya. Rupanya Ustadz tuh kawan abis saya almarhum. Datanglah. Pas saya pulang ditanya lah, di mana sekolah lah? Capek ya belajar? Capek lah saya. Oh nggak tahu kata-katanya. Ustadz nanti datang ke sini kan lama. Jadi itu perbedaannya. Kalau di anak-anak itu usahakan memang full bermain. Tapi dengan bermain itu membangun kreativitas dia, motivasi dirinya, kepercayaan dirinya, dan toleransi dirinya terhadap lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar. Jangan sekali-kali berorientasi ke barat-baratan. Aku paling sebel bos. Kenapa? Karena nanti akan tadi kita meredam agar waktu dia menuju remaja jangan cepat berganti identitas. Tidak ada keimanan kata kami bilang ya, keteguhan hati untuk menentukan ideologi saya apa. Jadi nanti gampang terpengaruh teman-teman. Karena di remaja itu dimana manusia pengen mencoba merasa semua atau ajakan teman lah yang paling ajaib. Saya tuh ngerasa itu dari waktu SMP tuh. Lu kan pernah coba satu. Iya. Makanya ini edukasi juga ya kawan-kawan untuk mendidik anak tuh, apalagi di zaman era digital. Digital. Lebih ngeri sekarang anak saya juga sekarang udah pada main TikTok. Alamak, kata saya udah sendiri-sendiri. Dulu kan zaman saya masih nggak ada. Ada di situ. Kadang kan dari video-video yang jauh-jauh lah. Sekarang mah emang harus ada pengawasan kan juga. Iya serem ya. Karena kita udah ngalamin ya kan. Iya. Jadi kalau ketika kita ketemu anak, kita bisa bilang kalau remaja dia kita ngomong. Karena saya jadi di forum remaja sering sebelum ngomong juga. Sebelum lu degil gua dulu. Iya kan. Aku bilang
lu baru mau mencoba Aha. menjadi orang. Ah. Aku ini dari masa lu kecil sampai besar sampai dewasa sampai kemana lokasi yang paling degil pun gua udah masuk. Jadi kalau lu belum tentu tua, kalau aku udah sampai tua ini sekarang. Jadi anak saya mah kritis. iya, Tiap-tiap iya nanya, betul. tiap-tiap Saya nanya. pengen kalian ini juga jangan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau Tanjung Pinang ini saya rasa karena di daerah ini daerah transit 3 negara, sini sangat luar biasa. Orang tua harus punya ketegasan, bukan marah loh. Marah beda dengan tegas, ya. Disiplin loh. Iya, disiplin dan berikan keyakinan. Nah, di kita pupuknya itu dari PAUD, Mos, dari kecil, dari usia emas. Karena kalau di situ sudah ditata dengan baik, itu tinggal kayak ibaratnya rumah pondasinya udah kuat, yang dia udah kuat, tinggal nyusun bata. Lu mau bikin rumah bertingkat 10, lo kemana? Nanti anak lu mau ke keliling dunia, silakan go, ya. Nah, termasuk teknologi ini. Tuh. Teknologi hari ini itu memang sangat berpengaruh besar karena asuhlah anak sesuai zamannya, ya. Kalau kita zaman dulu kita patok lele jadilah, ya kan. Oh, dulu. Ini main gini-gini, nah Mas yo. Kalau zaman saya tuh anak-anak 80-an 90-an lah pasti tahu tuh. Ah, Dulu kalau ngedidik tuh main tampol minum ya? aja. Boleh Hmm. minum Kak. Tampol aja karena apa? Karena wawasan orang tua dulu kan minim. Ya. Jadi nggak bisa lagi dibicarakan, udah fisik yang main kan, Fisik. keplak. Guru ngaji punya rollnya 1 meter. Saya dulu besiu di kelas langsung di penghapus yang kayu tuh. Ya, terbang cut ya kan. Anak sekarang tuh bisikin sama gurunya ngadu. Nah. Justru saya maka sama almarhum Ah. abi saya Ah, malah dikasih tahu ustad-ustadnya Ah. kalau si Suni degil tampar aja selagi itu mendidik. iya betul. Gak usah sungkan-sungkan. Iya. Jadi guru jadi ustad tuh, oh nggak usah degil ya, degil gua udah ada SIM nih, surat izin. Surat Dari bokap izin. lu katanya kan, gua tampar aja. Mak di situ jadi ngumpet-ngumpet juga tetap akhirnya. Ada persetujuan orang tua kan, Ada kesepakatan persetujuan orang tua. Nah, begitu juga di PAUD yang saya bangun, sebenarnya Merdeka Belajar itu sangat bagus konsepnya atau development. Karena full bermain dicermati, keinginan dan kebutuhan anak tersalurkan, didengarkan, anak harus interaksi. Betul. Karena sekarang ini yang diminta itu interaksi dan komunikasi. Nah, itulah pendidikan orang dewasa. Yang jagonya di situ bagaimana memancing orang berkomunikasi. Betul. Nah, itu kan ketemu tuh Ya, jurusnya. feedbacknya ini Bukan ya. berarti saya paket komplit dong, saya jamu nih. Iya. Jadi di situ bisa mancing. Dia bisa berceloteh panjang. Dan kita bisa ukur, oh anak ini kebutuhannya di sini. Anak ini kemauannya di sini, talentanya di sini. Oke Kak, selain PAUD juga ada penitipan anak juga ya dengan anak. Iya, ini saya mau coba karena kemarin kan Mos di waktu Covid saya dapat dari beasiswa LPDB itu dari Mones ya. Ya. Untuk pendidik-pendidik PAUD ya, TK seluruh Indonesia. Jadi ada 36 orang, setiap provinsi 1. Di situ saya belajar berharga sekali. Kemendikbud bekerja sama dengan LPDB. Apa? Kita kan orientasinya negara maju. Betul. Europe, Australian, dan lain-lain ya, Amerika gitu. Kenapa mereka, anak-anak mereka itu bisa menghasilkan kreativitas yang tinggi? Ternyata metode belajarnya adalah kembali ke alam. Iya, betul. Yang dibangun adalah grounding. Betul. Grounding alam terhadap tubuh anak. Anak setiap pagi harus kena tanah kakinya. Betul. Kena Makanya. cahaya matahari, Ah. kena air hujan, kena sentuhan tumbuhan, Ya, betul kena Kak. sentuhan budaya dan perilaku dengan meminimalisir faktor risiko. Betul Kak. Nah, diakomodir itu Iya, semua. saya lihat di akunnya itu Kang Deddy Mulyadi ya. Iya, Dia peraturannya sekarang tuh anak tuh bukan hanya pintar tapi harus Pintar, cerdas. iya. Jadi ada ekstrakurikulernya nanam padi. Iya, nyangkut. iya. Sekarang tuh, Jadi jangan takut kotor, jangan takut basah, tinggal siapkan aja bajunya di dalam tas. Nanti sekarang mana? gurunya Sekarang mah ganti. udah Iya. duduk rebahan HP, duduk Iya. rebahan HP. Terus bukan lagi pelajarannya dryling ya. Kalau di dalam kelas pun dibentuk ya kelasnya seperti ruangan Iya, betul. laboratorium, Sekolah belajar, alam ya. sekolah alam. Dan tidak perlu perlengkapan peralatan yang mahal-mahal. Jadi dia menghindari tergantung dengan gadget. Betul. Karena gadget ini nanti radiasi cukup tinggi. parah. Di Lespik sekarang tinggi ya, di Kota Tanjung Pinang berdasarkan data saya terakhir. Jadi saya bukan pendidik PAUD saja, tapi saya akan karena dasarnya peneliti dan penulis itu saya bukukan. Karena apa? Yang dihebohkan sekarang stunting kan, Mos? Ya, Stunting. Stunting itu kan akibat
kemunduran gizi anak yang berlarut-larut, Ya, jadi sehingga konsepnya juga pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal ya. Oke, iya boleh itu, tapi kategorinya itu bukan gizi buruk sayang. Jadi Kategorinya itu apa yang menjadi problem di daerah masing-masing, didalami itu. gizi buruk tuh kayak zaman dulu di Bosnia tuh ya polio Iya, ya. mana ada? Gitu. Kan marah orang sekarang dibilang Iya. anaknya gizi buruk, tersinggung orang Enggak tuanya. lah, jauh lah kalau Bu, gizi maaf tahu ya Bu, saya. berat badan anaknya kurang terus ini nanti gizi buruk, kena Berarti gampang Bu. lebih tepatnya stunting lah ya. Iya, tapi yang akan terjadi adalah yang paling banyak di kita Tanjung Pinang tuh penurunan kebutuhan penurunan perkembangan dan pertumbuhan anak. Di mana itu kategorinya adalah delay speak ya, delay speak itu adalah salah Keterlambatan satu- bicara ya. Iya, itu kategorinya disabilitas sebenarnya. Hiperaktif, HDHD, Terus ada tuh yang Down syndrome. nulis di balik, nulis nama Iya, jadi aman. Iya, itu Down syndrome, dan ada apa lagi namanya yang wajib. Kalau disabilitas itu kita memang sudah masuk kategori itu, tapi itu kan secara genetik lahir dan memang membawa bawaan lahir ya. Nah ini yang belum didata dengan komplit, dan sarana pendidikan yang safe, yang aman, yang bisa melayani anak-anak pola seperti itu belum bisa dilakukan. Aku bilang belum ada di Tanjung Pinang ini karena sekolah-sekolahnya itu sekolah-sekolahnya diidentikan dengan SLB. Tidak, dia harus masuk biasa. ke sekolah normal. Tapi sekolah normal itu memiliki guru-guru terapis yang inklusi. Ada kayak saudara saya tuh. Jadi dia nih Aku rasa di Jawa Barat itu di sudah ada. SLB tuh ranking terus. Iya. Tapi di giliran Ah. ke sekolah normal gak ranking Padahal dia adalah anak yang nanti waktu dewasa hidup dengan masyarakat, dengan orang normal. Kenapa waktu anak-anak dia dikebiri, ditinggal, dikelompokkan dengan orang-orang yang sama-sama sakit dengan dia? Padahal Jadi- di SLB-nya paling juara terus. Jadi kalau bahasa saya sih ngomongnya gini, jadikanlah, lihatlah anak itu seorang manusia. Dia bisa bergaul dengan siapa aja. Yang penting dia punya kemandirian, dia bergaul bebas. Karena apa? Nanti dia di masa dewasanya dia butuh orang banyak. Betul. Kalau dia diasingkan dari kecil, ngapain? Iya. Kan nanti bahasanya bahasa planet gitu ya, ya kan? Nah, Mantap, mereka Iya. obrolannya seru nih karena Iya. waktu udah ini ya. minum lagi dong. Minum dulu. Jadi untuk sahabat-sahabat Deos, tadi pembahasannya dari trafficking, terus edukasi Banyak ya? tentang anak banyak. Jadi saya titip pesan kalau untuk cari-cari kerja nih untuk biar nggak jadi trafficking ya, Ya. harus benar-benar dipahami, ditanya yang Iya. benar-benar ini enggak, di mana tempatnya, gajinya berapa, harus benar-benar ini apa resmi enggak, Iya. gitu. Terkait juga pendidikan sekarang kan, Iya. pendidikan sekarang anak tuh sekarang kebanyakan kan gadget, jadi harus hati-hati juga, jangan terlalu jangan terlalu mau. Iya. Oke, ada pesan-pesan Kak? Ada gini ya, nyambung Amos, rekan-rekan yang ingin mengadu nasib ke luar negeri, saya dukung, bukan saya tidak dukung. Tetapi kapan perlu yang ditambahin dari Amos, punya nomor telepon calon perusahaannya. Telepon dulu, tanya ke manajemen. Setelah itu terbit, di sign bersama, dilakukan kesepakatan. Nah, untuk pendidikan anak usia dini, lakukanlah pendidikan itu yang setara, adil, dan merata, dan membuatnya full bermain. Nah, rubah konsep sekolah yang hanya duduk di dalam ruangan, kemudian mengisi kertas. Kalau dulu zaman saya sih ini Budi. Emang Nani sama Nani. Nani, nama di sekolah ini memang Pak Budi aja ya kan. Budi Nah, Nani. itu diadaptasi menjadi kebutuhan per orang anak. Bagaimana itu terdisplay di dalam ruangan belajar ya, sambil dia bermain. Ini sampai umur 9 tahun. Kalau umur 9 dan 10 tahun kebutuhan bermainnya sudah puas, maka di masa remaja dia tidak akan lagi terpengaruh orang lain. Kan ada kata istilah, Iya. wah waktu anak-anak mungkin belum puas belajar, belum puas main katanya kan. Asal aja itu. Iya, kan ada adiam tuh kalau ada yang nakal kan. Wah, waktu kecilnya belum puas main ini katanya. Nah, makanya dipuas-puasin dulu main, bener itu. Dipuas-puasin main, lewat bermain itu akan terjadi nanti aturan, percakapan, pola, Bentuk, ya. sains, pengetahuan, bahkan menemukan hewan-hewan serangga baru dan
lingkungan baru bagi dia. Jadi dia harus adaptasi ya. Oke, mungkin gitu aja ya sahabat-sahabat Deos. Yes, makasih ya, Next Bos. kita ngambil lagi tamu-tamu bintang tamu untuk kita ngobrol sering di The House Ngecapruk. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.